Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohanah, NIM 23070210035, kelas 2B Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan multikultural tentang teori konflik sebagai proses sosial. A. Pengertian teori konflik sebagai proses sosial. Teori konflik sebagai proses sosial maksudnya adalah bahwa teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan komponen-komponen yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemikiran sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. B. Asumsi dasar teori konflik. Ada beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, di mana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekuilibrium, tetapi teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan paksaan. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya adalah adanya paksaan. Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power. C. Tokoh-tokoh teori konflik. Tokoh-tokoh teori konflik terbagi ke dalam dua fase, yakni tokoh teori konflik klasik dan tokoh teori konflik modern. Adapun tokoh-tokoh teori konflik sosiologi klasik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Polybus, lahir pada tahun 167 sebelum Masehi. Teori konflik yang dikemukakan oleh Polybus bertolak dari keinginan manusia membentuk suatu komunitas, sehingga teori konflik yang dikemukakan Polybus diformulasikan sebagai berikut. Monarki atau sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal adalah kekuasaan terkuat yang merupakan bentuk pertama komunitas manusia. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdul Rahmat Ibnu Khaldun. Dilahirkan di Tunisia pada tahun 1332 Masehi. Ibnu Khaldun adalah sosiolog sejati. Hal ini didasarkan pada pernyataannya tentang beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa sosial dan peristiwa-peristiwa sejarah. Yang ketiga adalah Niccolo Machiavelli. Menurut Machiavelli, pada awalnya manusia hidup liar bagaikan binatang buas. Ketika ras manusia semakin meningkat, jumlahnya mulai dirasakan kebutuhan akan adanya hubungan dan kebutuhan pertahanan untuk menentang satu dengan yang lainnya, dan memiliki seseorang yang sangat kuat dan berani untuk dijadikan sebagai pemimpin mereka yang harus dipatuhinya. Kemudian mereka mengenal baik dan buruk dan dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Yang keempat adalah Jean Bodin. Inti pemikiran Jean Bodin pada konsepsi titah kedaulatan sebagai esensi dari masyarakat sipil. Namun demikian, kedaulatan tidak pernah bisa dipisahkan dari prerogatif formal. Hukum diperlakukan sebagai titah kedaulatan. Hukum adat dipandang sah apabila didukung oleh kedaulatan, karena kedaulatan memiliki wewenang tak terhingga untuk membuat hukum. Selanjutnya, tokoh-tokoh teori konflik modern. Yang pertama adalah Markov. Markov berpendapat bahwa konflik kelas diambil sebagai titik sentral dari masyarakat. Konflik antara kaum kapitalis dan proletar adalah sentral di masyarakat. Segala macam konflik mengasumsikan bentuk dari peningkatan konsolidasi terhadap kekacauan. Yang kedua adalah Lewis A. Coser. Lewis A. Coser berpendapat bahwa konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menempatkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Yang ketiga adalah Rauf Dahrendorf. Pokok pikiran yang terkandung menurut teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf adalah
A. Setiap masyarakat manusia tunduk pada proses perubahan-perubahan dan perubahan ada di mana-mana. B. Disensus dan konflik terdapat di mana-mana. C. Setiap unsur masyarakat memberikan sumbangan pada disintegrasi dan perubahan masyarakat. D. Setiap masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lain. Sebab-sebab terjadinya konflik. Konflik dapat timbul jika salah satu kelompok merasa atau mengantisipasi bahwa usahanya untuk menyelesaikan tujuannya sebagai wujud frustasi dari kelompok lain. Artinya, konflik dapat terjadi disebabkan 5 jenis interaksi kelompok. Yang pertama, composition. Terjadi karena tujuan kelompok yang berinteraksi tidak dapat didamaikan. Tetapi masing-masing penting. Dalam kompetisi ini tidak ada permusuhan yang terbuka. Yang kedua, collaboration. Terjadi ketika tujuan kelompok sangat penting dan dapat didamaikan. Yang ketiga, kompromis. Bertujuan untuk kepentingan yang moderat dan tidak mudah didamaikan secara lengkap atau tidak dapat didamaikan. Yang keempat, avoidance. Terjadi ketika tujuan kelompok tidak dipertimbangkan kepentingan tetapi tidak dapat didamaikan. Yang terakhir, accommodation. Terjadi karena tujuan kelompok dapat didamaikan, tetapi tidak dipertimbangkan sangat penting. Konflik positif. Konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui mekanisme pengaturan konflik yang telah disepakati dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud ialah lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, badan perwakilan rakyat, pengadilan, pers, dan lain-lain. Konflik negatif. Konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non-konstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi. Sehubungan dengan konflik positif dan negatif, maka masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 tipe, yaitu masyarakat yang mapan, artinya masyarakat yang memiliki dan mendayagunakan struktur kelembagaan yang diatur dalam konstitusi. Konflik yang dianggap positif dalam masyarakat ini berupa konflik yang disalurkan melalui struktur kelembagaan. Selanjutnya adalah masyarakat yang belum mapan, artinya masyarakat yang belum memiliki struktur kelembagaan yang mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Biasanya, struktur kelembagaan yang diatur dalam konstitusi selain tidak didukung oleh sebagian masyarakat, juga belum berfungsi sebagaimana mestinya. Pada dasarnya, konflik terjadi karena adanya kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, agama, ras, dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti buruh, tani, PNS, dan sebagainya. Sedangkan kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan horizontal dan vertikal tidak dengan sendirinya menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan karena adanya fakta jumlah masyarakat yang mau menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Pengaturan konflik. Menurut Ralph Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada 3 faktor, yaitu kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara mereka. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai-berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain. Yang terakhir, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi di antara mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.